Nah, udah kelihatan kan ya teman-teman ya? Aman ya? Aman, Kak. Oke, mungkin di sini kita akan bahas mengenai pertemuan ke-8 nih, tentang matriks dan juga sistem persamaan linear. Oke, lanjut langsung aja. Nah, di sini nih, mungkin udah nggak asing lagi sama matriks. Jadi matriks itu merupakan kumpulan bilangan yang disusun dalam bentuk persegi panjang atau persegi. Nah, untuk notasinya sendiri itu seperti ini. Dengan itu merepresentasikan baris dan juga J itu merepresentasikan kolom. Sedangkan M kali N-nya ini adalah ordometrisnya. Nah, di matriks ini juga ada lagi nih yang mungkin baru, yaitu matriks segi. Tiga atas, segitiga bawah. Nah, untuk matriks segini, matriks yang banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Jadi baris dan kolomnya dia sama. Misalnya dia ada di sini baris, dia ada dua baris, baris ada dua, dan juga kolomnya juga ada dua nih teman-teman. Nah, ini matriks segi ya, baris, ini baris, dan juga kolomnya dia jumlahnya sama. Oke, selanjutnya yaitu ada matriks segitiga atas. Nah, matriks segitiga atas itu adalah matriks segi, dia matriks segi yang semua elemen di bawah diagonal utamanya itu adalah nol. Jadi misalnya ada matriks 3 kali 3, diagonal utamanya itu ini, misalnya ini diagonal utamanya, ini 1, 2, 3, di sini 4 deh. Di sini satu juga. Nah, sininya nol. Jadi dia di bawah diagonal utama. Nilai nolnya ini ada di bawah diagonal utama. Diagonal utamanya kan ini. Nah, sedangkan yang di bawahnya itu dia nol nilai. Nah, oke. Sini ada nilai juga. Sini. Dua. Oke, sip. Nah, untuk yang selanjutnya ada matriks segitiga bawah. Nah, kalau untuk matriks segitiga bawah ini, yaitu matriks segi yang semua elemen di atas diagonal utamanya itu adalah nol, jadi kebalikannya. Jadi kalau misalnya di sininya 1, 2, 3, ini 2 deh. Ini 1, ini 1, ini 3, dan ini nol. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi diagonal utamanya itu ini diagonal utamanya, ini diagonal utamanya, dan di bagian sininya ini atas diagonal utamanya itu nol, itu matriks segitiga bawah. Dia bagian segitiga yang ada nilai-nilainya yang selain nol. Nah, oke. Terus untuk matriks identitas itu sendiri, yaitu matriks yang semua elemen diagonal utamanya itu bernilai satu. Selainnya itu adalah nol, seperti ini. Di sini matriks ada ordo 3 kali 3, ini satu. Selainnya itu adalah nol. Ini nol, ini nol, ini nol.
Oke, aman ya ini ya. Mungkin kita lanjut ke selanjutnya. Untuk selanjutnya ini ada operasi matriks. Di sini ada hukum-hukumnya. Yang pertama itu ada hukum penjumlahan. Hukum penjumlahan dan perkalian dengan skala. Nah, di sini itu kita lihat bisa lihat ini. Kalau dia di sini plus B dikurungi tambah C itu sama aja dengan matriks A ditambah matriks B tambah C. Ini bebas, bisa diubah asal tandanya sama. Nah, ini teman-teman. Yang kedua ini, kalau dia ada matriks A ditambah negatif dari matriks A, itu hasilnya sama dengan nol. Untuk selanjutnya ini juga tinggal dibalik aja. Nah, ini skalar. Skalar itu yang kakak ini lambangnya. Kalau kita dikalikan, hasilnya jadi seperti ini. Nah, terus kalau ini nih, matriksnya sekarang di luar. Kebalikan dari nomor 4. Sama aja, tinggal ini dikalikan ke sini, hasilnya ini. Terus ini juga dikalikan ke sini, hasilnya juga ini. Tandanya juga masih sama ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya juga ini sama. Kalau ini bedanya perkalian semua, dia nggak ada penjumlahan. Kalau penjumlahan itu mesti kayak gini. Nah, kalau perkalian ini jadi bebas. Jadi bisa K1 kali K2 kali A atau bisa K1 K2 kali A ini bebas mana aja. Atau ini bisa juga kan A dikali K1 dikali K2 juga sama aja. Nah, untuk yang nomor 7 ini itu nol dikali dengan matriks A. Jadi hasilnya ya nol. Jadi kalau nol dikalikan dengan suatu matriks hasilnya itu juga nol. Nah, untuk nol ini matriks matriks nol ya teman-teman. Jadi bilangan matriksnya itu yang semua elemennya nol. Ini matriks nol, bukan nol biasa. Nah, oke. Terus untuk hukum perkalian matriks, di sini ada hukum asosiatif. Ini bisa dibalik-balik. Terus yang kedua ada hukum distributif kiri. Seperti ini. Sama kayak yang di sebelah sini juga. Tinggal ini kali ini. Terus ini kali ini juga. Hasilnya seperti ini. Nah, untuk hukum distributif kanan juga sama aja ya teman-teman. Nah, ini nih yang perlu digarisbawahi. Kalau untuk matriks ini dia harus urutan. Jadi kalau ada matriks A B, A kali B, itu hasilnya tidak sama dengan matriks B dikalikan dengan A. Jadi harus urutan. Kalau ada matriks A dulu, baru matriks B, ya udah perkaliannya jalanin seperti yang diperintahnya. Jangan dibalik-balik. Oke, terus untuk sekarang hukum transpos metrik. Nah, untuk hukum transpos metrik ini matriks A plus minus matriks B. Terus keduanya ini hasilnya ditransposkan. Itu sama aja dengan kita membuat matriks A transpos plus minus matriks B transpos. Nah, ini urutannya masih sama nih, teman-teman. Ini A, ini B. Nah, terus ini juga sama. Nah, terus kalau dia yang kedua, matriks A di A transpos, habis itu ditransposkan lagi, jadi hasilnya tetap matriks A. Nah, oke. Selanjutnya yaitu ada hukum ketiga, yaitu ketika K ini atau skalar ini dikalikan dengan matriks A, terus hasilnya ditransposkan, dia itu bisa kita kerjakan dengan matriksnya dulu yang ditransposkan. Jadi matriks A-nya dulu yang ditransposkan,
baru dikalikan dengan skalarnya. Mungkin kita contohin aja kali ya. Dengan matriks ini aja deh yang gampang deh. Misalnya matriks di sini K-nya 2, ini K-nya 2. Oke, habis itu matriks A-nya itu matriks A-nya itu sama dengan di sini 1, di sini 2, di sini 3. Oke. Terus kalau kita kerjain yang ini dulu, kita kalikan dulu. Jadi di sini KA jadi sama dengan 2. Ini habis itu dikalikan dengan matriksnya. Oke, hasilnya itu sama dengan ini 2. Ini tinggal dikaliin aja ya. 2 kali 1, 2. Ini 2 kali 2, di sini 4. Terus 2 dikalikan dengan 3, 6. Nah, ini KA-nya. Ini itu KA. Terus kalau kita transposkan, kita buat di sini. Jadi kalau K A transpos A kali dengan matriks A, terus ditransposkan. Nah, itu sama dengan 2, 4, 6. Nah, gini kan matriks 2, 4, 6. Nah, coba kita eh, buat seperti ini. Kita transposkan dulu, baru kita kalikan. Ini kita ganti warna. Nah, di atas saja. Di sini berarti kalau A transpos itu sama dengan 1, 2, 3. Matriks A ditransposkan ini seperti ini jadinya. Habis itu kita kalikan dengan skalar. Nah, kita kalikan dengan 2. 1, 2, 3. Nah, ini sendiri hasilnya itu adalah matriks ini 2, ini 4, ini 6. Oke, itu terbukti ya. Hukum ini itu benar teman-teman. Sama ini dan ini sama. Oke, sip. Nah, terus untuk nomor 4 ini, dia kalau ada matriks A, B, matriks A dikali matriks B, habis itu hasilnya ditransposkan, itu menjadi B transpos A transpos. Ini bukan A transpos B transpos ya teman-teman. Jangan kebalik. B transpos ini bakalan salah. Ini salah teman-teman. Nah, itu bakalan salah. Oke ya. Hmm, kasih tahu. Nah, untuk syaratnya sendiri, itu syarat untuk operasi penjumlahan dan pengurangan itu, ini kedua matriks memiliki dimensi yang sama. Maksud dimensi yang sama itu yaitu memiliki baris dan kolom yang sama. Jadi kalau ada matriks dia baris atau kolomnya beda, misalnya matriks A itu kayak gini, ini ada dua baris, satu kolom. Sedangkan kalau matriks B, dia seperti ini. Nah,
Ini itu kan dia matriksnya itu matriks satu, matriks dua kali satu. Ini baris, ini kolomnya. Kalau ini matriksnya dua, ini satu di satu dikalikan dengan barisnya satu dikalikan dengan dua. Kalau ini masih masih bisa ya teman-teman. Mungkin kita bisa, nah kembali dikit. Misalnya satu, satu. Nah ini kan udah beda ya. Ini matriks dua kali dua, barisnya dia ada dua, kolomnya ada dua. Terus ini matriks satu kali dua. Nah ini itu tidak ada jawabannya, tidak terdefinisi teman-teman. Jadi kalau di sini matriks A ditambah matriks B itu tidak terdefinisi. Oke, karena dia memiliki dimensi yang berbeda. Dia nggak memenuhi syarat operasinya. Dimensinya beda dia. Jadi dimensi 2 kali 2 ini satu kali 2. Kalau kita gambarkan mungkin kayak gini. Jadi kita bakal banyak ini kayak ini gambar kayak gini ya. Ini satu kali dengan dua. Nah, ini tuh tidak terdefinisi ya teman-teman. Tidak bisa. Oke. Nah, kalau untuk hukum syarat operasi perkalian, ini tuh banyaknya kolom matriks pertama itu harus sama dengan banyaknya baris matriks kedua. Harus sama. Jadi nggak bisa asal langsung dikaliin. Kita harus dulu ngelihat apakah syarat ini terpenuhi atau tidak. Nah, sampai sini mungkin aman ya. Lanjut, di sini masuk ke sistem persamaan linear. Nah, kalau untuk sistem persamaan linear itu sendiri, ini bentuknya seperti ini. Udah nggak asing lagi, karena memang udah dipelajari. Terus kalau untuk matriks kita bisa masukin nih SPL ke dalam matriks. Jadi dia bentuknya bakalan kayak gini. Ini untuk nilainya di sebelah kiri. Terus sama dengannya kita ganti dengan garis ini. Itu nilai di sebelah kanan. Nah, itu selanjutnya kita akan bahas strategi menyelesaikan SPL untuk menghilangkan ubah secara sistematis. Nah, kan kalau kita misalnya ada soal biasanya sistem persamaan linear gitu, mau tiga variabel atau dua variabel. Nah, kalau di sini tuh kita bakalan menggunakan matriks nih teman-teman. Kalau misalnya dia menggunakan SPL, itu ada caranya sendiri. Dia yang pertama menukar dua persamaan sebarang. Yang kedua, mengalihkan suatu persamaan dengan konstansa yang tidak nol. Dan yang ketiga, menambahkan kelipatan suatu persamaan ke persamaan lainnya. Nah, kalau untuk matriks sendiri, dia menukar posisi dua baris sebarang. Ini sama aja, tapi di sini matriks ya. Di sini E, I, J, A. Nah, ini tuh artinya E, I, J. Ini tuh dia menukar dua baris. Misalnya kalau dia E1 deh ini deh. Misalnya E12. Berarti dia menukar baris satu dengan baris dua. Pun sebaliknya. Nah, terus yang kedua di sini ada mengalihkan suatu baris dengan konstan tidak nol yang dinotasikan seperti ini.
EI dikalikan dengan skalar dari matriks A dengan K-nya ini tidak boleh nol. Nah, untuk yang ketiga, ini menambahkan kelipatan suatu baris ke baris lainnya yang dinotasikan dengan EIJK. Nah, untuk lebih jelasnya, kita masuk ke sini. Ini aku ngambil di PPT ya, karena ini gampang untuk dijelasin juga. Nah, di sini ada SPL-nya itu seperti ini. Bahwa X plus 6Y min Z sama dengan 11. Yang kedua, X plus 2Y min Z sama dengan 2. Yang ketiga, negatif 3X negatif 4Y plus 7Z sama dengan 10. Nah, di SPL ini kalau kita masukin ke matriks itu hasil seperti ini. Jadi ruas kiri kita masukin masukin konstantanya aja, variabelnya nggak usah. Jadi kalau X, Y, Z nya nggak usah dimasukin, cukup konstantanya aja. Kalau kayak gini, min Z atau X itu min satu atau satu ya, sesuaiin aja. Habis itu untuk pembatasnya ini sama dengan ini kita ganti garis. Habis itu nilai ruas kanannya ini kita tulis. Dia sebaris-sebaris. Nah, oke. Ini SPL udah ke matriks. Habis itu kita lanjut nih ke sini, ke operasinya. Nah, maksud yang di sini tadi mungkin bakal dijelasin lebih lanjut di sebelah sini. Yang pertama nih, ini hasil SPL-nya seperti ini. Ini matriksnya ini seperti ini. Maaf, ini SPL seperti ini. Dan ini matriksnya itu seperti ini. Nah, di sini kita menukar baris ke satu dengan baris kedua. Jadi baris ke satu yang ini ditukar. Jadi baris kedua dan baris kedua jadi baris pertama. Hasilnya seperti ini. Nah, ini tujuan dilakukan ini tuh supaya kita mendapatkan ini teman-teman. Mendapatkan satu peubah. Kan ini untuk menghilangkan peubah secara sistematis. Jadi kalau ada tiga variabel, kita mau dapetin nih salah satunya nih. Yang bisa itu apa? Yang Z, yang Y, atau yang X. Habis itu kalau udah ketemu satu, kita bisa operasiin lagi utak-atik untuk nemu yang lainnya. Nah, terus kita lanjut lagi. Di sini kita ikutin dulu ya ininya. Nanti mungkin selanjutnya bakal dijelasin lebih dalam di slide-slide berikutnya. Terus di sini nih operasinya ini kita baris ke satu dikalikan dengan negatif 2. Habis itu ditambah ke baris 2. Nah, kalau teman-teman kan udah belajar, ini tuh kita bisa nyebutnya itu mirip OBD ya teman-teman. Jadi ini ke sini tuh, ini tuh kalau kita notasikan itu seperti ini, baris ke satu dikalikan negatif 2 ditambah baris kedua. Nah, posisinya itu bakalan seperti ini. 2, ini satu, terus ini negatif 2. Nah, seperti ini. Jadi negatif 2 dikalikan dengan baris yang pertama, habis itu ditambah ke baris yang kedua. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi negatif 2 ini, negatif 2 dikalikan dengan baris ke satu kan sama dengan negatif 2. Habis itu ditambah dengan baris kedua, ditambah 2. Negatif 2 tambah 2 hasilnya ini 0. Nah, yang ini juga sama, negatif 2 dikalikan dengan 2, 4. Nah, ditambah 6. Jadi hasilnya 2. Negatif 4 ditambah 6 hasilnya 2. Selanjutnya ini negatif 2 dikalikan dengan negatif 1. Kan hasilnya 2. Nah, ditambah dengan negatif 1 hasilnya sama dengan 1. Untuk yang bagian kanan juga sama ya teman-teman, dioperasikan juga. Nah, dia itu bakalan matriks ini ketika dioperasikan dengan perintah seperti ini, yang kalau kita notasikan di OBD-nya itu kayak gini, itu menghasilkan matriks yang baru. Ini dia matriks yang barunya.
Seperti yang di sini kan nih, dia ini bentuk ini itu yang ini menambahkan kelipatan suatu baris ke baris lainnya. Jadi kita terserah di bagian untuk langkah satu 2 3 kita terserah gimana caranya aja. Seenaknya kita ngerjain supaya bisa dapetin hasil yang kita mau gitu. Itu untuk selanjutnya nih. Untuk selanjutnya itu di sini baris ke satu dikalikan dengan 3. Habis itu ditambah ke baris ketiga. Nah, oke. Di sini berarti notasinya nih. Ada lagi notasinya. Di sini itu notasinya itu baris ke satu dikalikan dengan 3. Baris ke satu kan ini. Kalikan dengan 3 ditambah dengan baris ketiga. Nah, yang ditambah itu yang kita tulis pertama, habis itu baris untuk dikalikan yang baris kedua, habis itu yang ketiga ini kita tuliskan skalarnya. Jadi kalau ini ke sini itu dikali, terus hasilnya ditambah yang sini, baris depannya. Jadi 3 dikalikan dengan baris ke satu ditambah dengan baris ketiga. Nah, ini itu kita operasikan itu yang di sebelah sini ya. Yang ini itu hasilnya. Nah, ini kan 3 dikalikan dengan satu kan 3. Habis itu ditambah dengan negatif 3. Ini 0. Yang kedua juga sama. Ini 3 dikalikan dengan 2 6. Ditambah negatif 4. Sama aja 6 kurang 4 2. Nah, ini juga sama nih teman-teman. Yang mana ini itu matriks ini kita operasikan seperti ini. Ini lambangnya. Dia itu bakal jadi matriks baru yang ini. Nah, sama aja. Nah, oke lanjut. Di sini baris kedua dikalikan dengan negatif satu ditambah dengan baris ketiga. Nah, ini gimana nih lambangnya nih? Ya, yang ditambah baris yang ditambahin dulu, yang ditulis pertama. Habis itu baris yang dikalinya, kan baris dua. Habis itu skalarnya atau pengalinya. Itu negatif satu. Nah, jadi negatif satu dikalikan dengan baris kedua ditambah dengan baris ketiga. Tulis deh ini ya deh. Ini tuh E I J K. Nah, ini E dan J-nya ini di sini baris ya. Oh, agak beda dari yang tadi karena ini kan pembahasannya dua beda. Nah, oke. Ini sama kita operasiin negatif satu dikalikan dengan baris kedua, habis itu ditambah ke baris ketiga. Jadi yang bakal berubah itu yang ujung yang paling ujung. Jadi baris ke satu ataupun keduanya itu nggak berubah. Yang berubah itu yang paling ujung sebelah kiri, yang akhirnya. Nah, oke. Terus ini kita notasikan juga seperti ini. E baris ketiga dikalikan dengan 1/3. Di baris ketiga kita kali 1/3. Nah, oke. Jadi bentuknya seperti ini ya. E, Ika. Ditulis aja di sini. Ini bentuknya itu E, I dikalikan dengan skalar K. Nah, oke teman-teman. Nah, kan K-nya ini syaratnya kan tidak sama dengan nol. Oke, lanjut nih. Sampai sini aman apa enggak? Sebelum kita lanjut lagi.
Oke, aman. Oke, apa ini? Oke, sip. Kita akan lanjut lagi. Yang selanjutnya. Ini masih mereview ya teman-teman. Baru di sini kita bakal latihan. Nah, kita masuk ke OBD. Tadi kita bahas juga yang EE itu. Terus di sini penjelasannya. Nah, ini operasi baris dasar itu merupakan operasi aljabar yang dikenakan pada elemen-elemen baris. Ini ya, elemen-elemen baris. Jadi dia eh, operasi pada barisnya aja di suatu matriks. Ada tiga macam OBD. Nah, tiga macam tadi udah kita bahas dikit. Mungkin di sini lebih lengkapnya. Nah, ini yang pertama, ketika dia notasinya itu seperti ini, EIJ, ini notasinya ini baris ke I. Oh, mungkin tulis aja di sini ya. Tulis aja di sini EIJ. Nah, itu itu adalah baris ke I dan J adalah baris ke J. Nah, sesuai definisi tadi, dia itu bekerja pada elemen-elemen baris suatu matriks. Jadi kita fokus ke barisnya aja. Nah, ini artinya elemen-elemen baris ke I dan baris ke J pada kolom yang sama dari suatu matriks A saling ditukar. Nah, dia ini saling ditukar. Jadi kalau dia ininya satu 2 berarti baris ke satu dan baris kedua ditukar. Oh, tenang, tenang. Ini nanti bakal langsung di-share kok di itu di grupnya. Tapi nggak apa-apa kalau mau ini, kalau mau nonton dulu. Ini bakal di-share lengkapnya juga di drive masih sama ya drive-nya ya teman-teman yang ada di deskripsi grupnya. Oke. Hmm, oke, sip. Lanjut. Kita bahas yang kedua. Yang kedua itu lambangnya itu seperti ini. EIK. Dia mainnya di satu baris aja. EIK dari matriks A. Nah, ini elemen-elemen pada baris ke I dari matriks A dikalikan dengan sembarang konstanta real. Sembarang konstanta real itu notasi ini K dengan syaratnya itu K-nya tidak sama dengan nol. Nah, kayak tadi yang di slide sebelumnya. Nah, oke. Yang ketiga, yang ketiga itu dia lebih kompleks lagi. Dia E, I, J, K dari matriks A. Nah, dia ada dua baris dan ada skalarnya, pengalinya. Nah, ini artinya elemen-elemen pada baris ke I ditambah dengan hasil kali dari konstanta dengan elemen baris ke J pada kolom yang sama. Dengan I-nya itu baris ke I tidak boleh sama nilainya dengan baris ke J dari suatu matriks A. Nah, ini itu simpelnya. Jadi cara membacanya ini dia itu skalar K dikali dengan baris ke J, hasilnya ditambah dengan baris ke I. Nah, ini dia skalar skalarnya ini K dikali dengan baris ke J. Habis itu hasilnya ditambah dengan baris ke I. Nanti yang bakal berubah itu baris ke I-nya teman-teman. Yang bakal berubah itu baris ke I-nya. Jadi yang J-nya dia cuma untuk pengalih gitu, katalisator. Nah,
Oke, lanjut di sini ada ekuivalen baris. Nah, ekuivalen baris ini, kalau suatu matriks A dikatakan ekuivalen baris dengan matriks B, notasnya itu seperti ini, apabila terdapat serangkaian OBD di E1, E2 sampai dengan EN, sehingga B sama dengan EN, matriks B sama dengan EN, E2, E1 dari matriks A. Nah, ini itu penjelasannya. Serangkaian OBD ini ini nih merupakan OBD dengan urutan E1, E2 sampai dengan EN yang dikenakan pada matriks A. Nah, untuk lebih jelasnya, notasnya itu seperti ini. Jadi bacanya itu dari sebelah kanan. Ini baca dari sebelah kanan, teman-teman. Jadi matriks A, habis itu kita lakukan OBD seperti yang ini, seperti ini. Itu E1, E2 sampai seterusnya. Hasil akhirnya itu adalah matriks B. Nah, untuk E1, E2 ini bisa bentuknya seperti ini atau seperti ini atau juga yang seperti yang nomor 3 ini, tergantung. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita bakalan latihan soal. Nah, ini masih gampang ya dulu. Ini masih gampang. Dia di sini ada tiga matriks. Terus kita disuruh menentukan matriks AB, itu yang B-nya matriks A ditambah matriks BC transpos. Nah, mungkin ada yang mau ngerjain dulu nggak? Nanti ini aja jawabannya di share aja di chat gitu. Sampai ini deh, yang matriks yang A dulu nih. Yang A dulu 2 menit kali ya. Jadi sampai 20:16. Kalau udah ada yang nemu yang B juga, nggak apa-apa. Kirim aja jawabannya di chat. Nanti bakal kita bahas bareng-bareng. Oke, selamat mengerjakan. Ya teman-teman, karena udah 20:16, kita bahas dulu. Ada yang udah jawab tuh, benar atau enggak?
Coba kita buktiin. Kalau ada yang mau ngerjain yang B juga, nggak apa-apa kerjain dulu. Nanti kirim aja jawabannya di kolom chat. Nanti bakal kita bahas juga. Oke, kita yang A nih. Ini matriks A, ini matriks B. Kita disuruh cari matriks A, matriks AB. Nah, syarat dari operasi perkalian tadi itu kan dia jumlah dia banyaknya kolom pada baris pada matriks yang pertama sama dengan banyaknya baris pada matriks yang kedua. Nah, udah ada tuh yang pada jawab. Oke, lanjut di sini. Nah, di sini tuh yang A, dia itu matriks 3, matriks 3 kali 1. Artinya dia kolom ketiga, dia baris ada 3 dan kolomnya ada 1. Nah, terus untuk baris yang B, nah kita notasi gini aja deh untuk pengalinya. Yang B, dia itu matriks barisnya 1, ininya kolomnya 2. Nah, untuk itu, kalau ini cara kita, dia kan barisnya nih, kolom pada matriks ke satu sama dengan baris pada matriks kedua. Itu cara ngeceknya tinggal kita coret aja nih teman-teman. Mungkin ada yang familiar juga. Jadi itu nanti matriks AB itu adalah matriks di sini 3 kali 2. Dia memiliki 3 baris dan juga 2 kolom. Nah, coba sekarang kita bakal hitung. Oke, di sini ganti. Nah, ini nih. Ini cara perkalian matriks udah pada tahu kan ya? Untuk perkalian matriks. Gimana? Aman nggak nih share screen-nya nih? Oh, ada. Oh, mungkin mungkin jaringannya kali ya, teman-teman. Oke, mungkin karena jaringan aja. Kita lanjut lagi. Di sini ada eh, operasinya. Jadi baris cahayanya itu baris dikalikan dengan kolom. Ya udah, kita barisan pertama 3 kalikan dengan 2. 3 dikalikan dengan 2. Dia di sini baris kolom, baris kolom. Ini baris kolom, baris kolom, baris kolom, baris kolom. Nah, oke. Jadi yang pertama itu ini 2. Terus kita kalikan dengan 2. Nih, baris yang pertama dikalikan dengan kolom yang kedua. Nih, di sini jadi AB itu 4. Habis itu di sini kali yang sampingnya. Bukan negatif 5. Ini negatif 10. Nah, posisinya seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Di sini 3. Sekarang 3 dikalikan dengan 2. 6. Terus ini 3 dikalikan dengan negatif 5. Jadi negatif 15. Nah, oke. Yang terakhir nih. Sini negatif 4 dikalikan dengan 2. Terus itu dikali. Tulis dulu deh. Negatif 8. Terus itu dikalikan dengan negatif 5. Hasilnya sama dengan 20. Nah, kita udah nemu nih. Matriks AB-nya itu adalah seperti ini. Coba kita cek. Oke. Selamat nih, Zahra Aulia udah bener nih jawabannya. Mantap, mantap.
Kita lanjut ke yang B. Kita coba cek yang B. Agak kompleks yang B. Kita ini pertama-tama kita cari BC transposnya dulu teman-teman. Jadi kita sesuaiin aja di sini. Kita cek dulu nih. Iya, benar, cek dulu. Kita cek untuk BC. Untuk matriks B, dia itu 1 kali 2. Ini baris 1, kolomnya 2. Nah, habis itu matriks yang C, dia ada baris ada 2, kolomnya ada 3. Oke, benar. Ini bisa kita coret. Ini dan ini. Jadi, matriks BC itu dia bakal berbentuk matriks 1 kali 3. Nah, kita cari dulu nih. Matriks BC. BC. Nah, matriks BC di sini kita baris ya, baris dikalikan dengan kolom. Kita langsung aja eksekusi. Nah, ini baris ini dikalikan dengan kolom yang ini. Oke, lanjut. Kita tulis di sini 2 dikalikan dengan 2 sama dengan 4. Ini 4. Oh iya, ini tuh, ini juga ya. Semua barisnya, baris yang pertama ini semuanya dikalikan dengan kolom yang pertama. Selanjutnya kolom yang kedua, itu kolom yang ketiga. Oke, itu barisnya itu semuanya. Jadi di sini 2 dikalikan dengan 2 itu 4 ditambah 5 dikalikan dengan 0. Nah, ini yang pertama nih. Lanjut lagi. 2 dikalikan dengan 0. Ini di bawah ya, teman-teman. Habis itu ditambah dengan negatif 5 dikalikan dengan negatif 3, 15. Lanjut lagi. Ini 2 dikalikan dengan negatif 1, negatif 2. Ini ditambah dengan negatif 5 dikali 2, negatif 10. Jadi untuk BC-nya itu kita dapat 4, 15, dan negatif 12. Nah, ini BC ya. Ini BC. Ini dia BC. Nah, coba BC transpose. Oke, kita tinggal transposin aja. BC transpose. Barisnya di kolom, kolom jadi baris. Di sini ya, baris 4 jadi kolom. Di sini 15. Jadi di sini. Dan negatif 12. Oke, jadi BC transpose. Oke, teman-teman. Seperti ini. Nah, udah ketemu, kita tinggal tambahin yang A. Nah, untuk matriks yang A, dia itu bentuknya seperti ini. Dan matriks yang BC transpose, dia bentuknya seperti ini, teman-teman. Nah, kan tadi kan syaratnya itu adalah mesti sama dia. Matriks yang A-nya itu jumlah dimensinya itu harus sama. Kolom dan juga barisnya ini harus sama ya, teman-teman. Tapi kayaknya di sini ada kesalahan deh. Oh, bagian BC-nya ya. Oh iya, nih, sorry nih teman-teman. Bagian BC-nya ada yang salah ternyata. Salah di mana? Itu salah di bagian posisi. Di sini kita harus simetrik 1 kali 3. Di sini dominannya sini baris kalikan dengan kolom. Otomatis di sini bakalan baris yang 3 kolom yang 1. Oke, kita ganti dulu. Kita ganti. Loh, kok kedap-kedip?
Oke, sorry teman-teman, agak keliru. Nah, sini BC, di sini langsung aja ya, ini 4, ini 0. Jadi di sini 4, habis itu di sininya 2 kali 0 ditambah negatif 5 kali negatif 3, 15. Di sininya negatif 2 ditambah negatif 10, negatif 12. Oke, dia udah bentuknya 1 kali 3. Lanjut deh, kita transposkan. Ini BC, kita transposkan. Jadi sama dengan ini 4, ini 15, ini negatif 12. Nah, ini yang benar teman-teman. Karena udah sama ya. Dimensinya yang A dan yang C itu udah sama. Kita tinggal lanjut, kita kerjakan. A ditambah dengan BC transpos. BC transpos. Jadi langsung aja teman-teman. Ini 2 ditambah dengan 4. Ini 2 tambah 4. Terus yang keduanya 3 tambah dengan 15. Selanjutnya negatif 4 ditambah dengan negatif 12. Nah, jadi hasil akhirnya itu adalah 6, 18, dan negatif 16. Ini dia hasilnya. Oke, di sini Rizky Akbar udah bener nih, mantap. Oke, kita lanjut lagi. Sampai sini aman kan ya? Jadi di sini teman-teman, emang pentingnya itu kita definisiin dulu supaya kita nggak salah nanti, nggak keliru untuk baris dan kolomnya. Oke, lanjut. Yang kedua. Nah, yang kedua seperti ini, teman-teman. Ini udah familiar kali ya? Udah dijelasin juga kan di itu, di perkuliahan. Oke, kita mantepin dulu. Di sini ada soalnya pakai fungsi sesepenggal. Nah, di sini kita harus definisin dulu ya, teman-teman. Di sini dia ini artinya ini tuh matriks matriks 2 kali 3. Di sini dia itu matriks 2 kali 3. Jadi kita harus buat dulu matriks 2 kali 3-nya. Barisnya 2, kolomnya 3. Nah, di sini itu A11. Maksudnya itu adalah AIJ di sini. Jadi baris ke I dan kolom ke J. Ini baris ke satu, kolom ke satu. Ini baris ke satu, kolom kedua. Ini baris ke satu, kolom ketiga. Nah, terus yang di sini baris kedua, kolom ke satu. Di sini baris kedua, kolom kedua. Dan yang terakhir adalah baris ketiga, kolom ke baris kedua, kolom ketiga. Nah, jadi bentuk matriks 2 kali 3 itu bakalan seperti ini. Oke, aman kan ya? Seperti ini. Selanjutnya kita definisikan nih. Di sini itu kondisinya teman-teman. Jadi ketika I-nya kurang dari J, nilainya itu menggunakan operasi yang ini. Begitu juga ketika I sama dengan J atau ketika I lebih dari J. Nah, di sini kan kita lihat nih. Di sini kan A11 nih. Ini I-nya, ini J-nya. A11 itu kan I itu sama dengan J. Yang kedua ini. Jadi kita di sini nilainya 0. Nah, terus di sini I-nya 1, J-nya 2. I-nya itu kurang dari J.
berarti nilainya seperti ini. I dikurang C. Jadi satu dikurang 2 berarti sama dengan negatif satu. Untuk yang ini sama aja. I itu kurang dari C ya. I-nya satu, J-nya 3. Nah, di sini berarti satu dikurang 3. Di sini nilainya negatif 2. Oke, lanjut. Di sini A21, I-nya 2, J-nya satu. Nah, di sini nih ada yang baru nih. Di sini I-nya lebih besar dari J, dia itu operasinya bakalan negatif. A, J, I. Jadi itu caranya ini nih. Ini kan A21. Oh, di sini deh. Ini kan A21. Nah, itu kondisinya kan I-nya itu lebih besar daripada J. Bakalan pakai yang ini. Nah, itu dia itu jadinya nanti bakal negatif JI. Berarti di sini itu jadinya dia negatif dari A. Ini kan I ini J. Jadi dibalik A12. Yang mana nilai A12 itu nilai ini itu kita tadi udah dapat nih A12 kan nilai negatif satu. Ini negatif satu. Berarti sama dengan negatif negatif satu. Ini sama dengan satu. Nah, berarti yang di sini itu satu, teman-teman. Oke, lanjut di sini 2 I sama dengan C, A22. Kita berarti nilainya yang ini, yang nol. Terus yang di sini I kurang dari J. Ya udah, tinggal yang I dikurang yang J, 2 dikurang 3 negatif satu. Nah, oke. Nah, kita udah dapat nih matriks A-nya itu ternyata bentuknya seperti ini. Nah, kalau A transpose, kan kita tinggal balik aja nih. Baris jadi kolom, kolom jadi baris. Di sini jadinya bentuknya itu 0, 1. Ini kolom pertama jadi baris pertama. Ini kolom kedua jadi baris kedua. Negatif 1, 0. Kolom ketiga jadi baris ketiga. Negatif 2, negatif 1. Nah, di matriks A transposnya itu seperti ini. Sekarang kita disuruh nentuin A transpose dikalikan dengan A. Nah, ini ya teman-teman. Jadi nilai dari A transpose dikalikan dengan A, itu kita tidak boleh mengerjakannya dengan A dikalikan dengan A transpose. Karena bakalan beda. Nah, oke kita lanjut. Sini berarti kita cek dulu nih. Matriks A transpose. Matriks A itu dikalikan dengan matriks A transpose. Loh, apa? Kita perbaiki dulu. Oke, ini matriks A transpose. Ini juga kita simpelin aja. Ini cuma notasi biasa. Kita tulis dengan X gede gini aja lah. Yang A ini dia bentuknya 2 kali 3. 2 kali 3. Barisnya 2, kolomnya 3. Nah, untuk yang A transpose, dia itu bentuknya 3 kali 2. Barisnya ada 3. Ini 1, barisnya mendatar ya. Ini 1, ini 2, ini 3. Oke. 1, ini 2, ini 3. Terus kolomnya ada 2. Nah, berarti nanti hasilnya itu A, A transpose.
dengan matriksnya itu, eh, kebalik, kebalik, kebalik. Nah, jangan sampai kebalik. Di sini A transpos, di sini A. Oke, A transposnya 2 kali 3, 3 kali 2. Habis itu untuk yang bagian yang A-nya, dia di sini dua, baris ada dua, kolomnya ada tiga. Nah, oke. Jadi hasilnya itu nanti akan menghasilkan matriks 3 kali 3. Nah, mungkin kita eksekusi aja. Kita langsung kerjain di sini. Ini kita bakalan tulis dulu. Di sini A transpose, A transpose A itu sama dengan ini 0, ini 1, ini 1, ini 0, ini negatif 2, ini negatif 1. Oke, itu kita kalikan dengan 0, negatif 1, ini negatif 2, dan seterusnya. Oke, oke, udah benar ya. Nah, ini kan dia akan menghasilkan matriks 3 kali 3 nih. Jadi di sini baris, di baris kita kalikan kolom. Kali ini, kali ini, kali ini ya. Oke, jadi di sini ada 0 dikalikan dengan 0, ditambah 1 kalikan dengan 1. Hasilnya di sini 1. 0 tambah 1, 1. Terus di sini ada 0 dikalikan dengan negatif 1. Mungkin tulis aja seperti ini. 0 dikalikan dengan negatif 1. Ditambah dengan 1 dikalikan dengan 0. 1 dikalikan dengan 0. Nah, terus yang ketiganya 0 kalikan dengan negatif 2 ditambah dengan 1 dikalikan dengan negatif 1. Nah, oke, di sini lanjut lagi sama. Ini sekarang baris yang kedua dikalikan dengan ini. Oke, kita eksekusi. Di sini jadi negatif 1 dikalikan dengan 0. Mungkin yang di sebelah sini langsung aja. Negatif 1 dikalikan dengan 0 sama dengan 0. Ditambah dengan 0 kali 1 sama dengan 1. 0 kali 1, 0. Jadi yang tambah 0, 0. Oke. Selanjutnya negatif 1 kalikan dengan negatif 1. Nah, tambah 0 kali 0. Tambah 0. Nah, ini untuk selanjutnya. Di sini negatif 1 dikalikan dengan negatif 2. Negatif 1, di sini negatif 2. Di situ ditambah dengan negatif. Dengan 0 deh. Kan 0 negatif 1 dikalikan dengan negatif 2. Habis itu negatif 1 dikalikan dengan negatif 2, 0 dikalikan dengan negatif 1. Oke, sini hasilnya, nah dulu, kita lanjut dulu. Ini negatif 2 dikalikan 0, 0, negatif 1 dikalikan 1, negatif 1. Terus di sini negatif 2, terus di sini ya,
dikalikan dengan negatif satu. Nah, kita tambahkan dengan negatif satu dikalikan dengan nol. Nol. Lanjut. Terakhir, negatif 2 dikalikan dengan negatif 2. Negatif 2 dikalikan dengan negatif 2. Nah, ditambah negatif satu dikalikan dengan negatif satu. Dikalikan dengan negatif satu. Oke. Di sini mungkin aku kasih garis pembatas sedikit supaya nggak bingung. Nah, lanjutkan lagi di sini matriksnya. Ya udah, kita bakalan dapat sini satu, ini nol, negatif satu. Di sini hasilnya negatif satu. Ini nol kali negatif satu, nol. Ini nol. Terus di sininya ada satu. Di sini ada dua. Oke, di sini selanjutnya, di sini ada negatif satu, di sini ada dua, di sini ada lima. Oke, jadi hasilnya ini teman-teman. Ketemu juga akhirnya. Nah, oke teman-teman. Aman kan ya untuk perkalian matriks ini? Jangan sampai salah, harus teliti. Kalau enggak hasilnya nanti bakalan salah. Nah, oke ya. Ini hasilnya udah A transpose dikalikan dengan A. Hasilnya itu matriks ini. Oke, teman-teman. Kita lanjut. Nah, sekarang kita OBD nih. Ada OBD. Jadi gimana caranya kita membuat matriks A ini kita operasikan dengan OBD sehingga menjadi matriks identitas dengan ordo 3 kali 3. Nah nih teman-teman, kita udah masuk OBD nih. Oke, di sini mungkin teman-teman kalau mau ngejin juga nggak apa-apa. Nanti share aja jawabannya di kolom chat. Nanti terus kita sama kalian gitu nggak di sini. Oke, di sini matriks A ini kita lanjut aja ya. Kita buat serangkaian OBD. Nah, untuk membuat OBD itu ini mah agak tricky teman-teman. Kita mesti eh, tahu gitu yang mana yang harus diubah, yang mana yang harus dikaliin, dibalik. Mungkin kalau baru beberapa percobaan mungkin gagal ya, tapi nggak apa-apa. Nanti dicari terus, nanti latihan terus supaya bisa lancar gitu. Oke, di sini nih lambangnya itu ini. Oke, kita lakukan OBD. Jadi yang pertama itu kita bakal mengubah baris yang ketiga ini nih. Kalau aku maunya ngubah baris ketiga ini, setidaknya ada yang nol bagian bawah. Nah, untuk pengalinya itu aku bakal kaliin di baris ke satu. Jadi aku buat di sini E3 satu dikalikan dengan negatif 2. Nah, kenapa negatif 2? Karena aku ingin baris ketiga di sini itu nol. Kan kita yang pertama dulu ya. Yang pertama, aku yang pengen yang di sini itu nol. Jadi kan tujuannya kan ini satunya udah benar. Jadi sisanya itu yang ini sama yang ini kita harus buat jadi nol. Oke, kita lakukan ini dulu nih. Jadi kalau kayak gini, baris ke satu dan baris keduanya itu tetap. Ini satu, dua, ini tiga,
Ini dia 0, 1, ini 4. Terus nah di sini nih, 2 dikalikan dengan 1, 2 dikalikan dengan baris ke satu. Jadi 2 dikalikan dengan ini deh. Ini kita kalikan dengan ini. Terus ini kita kalikan dengan ini. Ini kita kalikan dengan ini. Hasil nanti ditambahin sama yang bawah. Ini 2 kali negatif satu, negatif 2. Ditambah dengan 2, jadi di sini 0. Di sini 2 dikalikan 2, negatif 2 kali 2, negatif 4. Kita tambahin baris ketiga. Baris ketiga ini lulusan ini 4. Jadi negatif 4 tambah 4, 0 juga. Nah, untuk selanjutnya, negatif 2 dikalikan dengan 3. Hasilnya adalah negatif 6. Negatif 6 ditambah dengan 1, hasilnya negatif 5. Nah, untuk barunya itu seperti ini teman-teman. Oke, kita udah dapat nolnya udah ada nih 3 nih. Tapi di sini jadinya negatif 5. Nah, nggak apa-apa teman-teman. Kita operasikan lagi. Nah, terus sekarang aku pengen di sini kalau kita lihat yang baris ketiga ini, kita bisa operasiin khusus baris ketiga aja. EIK itu kalau notasinya di sini berarti E3. Kita khusus yang ketiga aja. Kita mau jadi ini satu. Berarti kita kalikan dengan negatif 1/5. Nah, kita kalikan dengan negatif 1/5. Oke, jadi baris ke satu dan juga baris keduanya itu nggak berubah, baris ketiganya aja yang bakalan berubah setelah kita operasikan. Nah, di sini berarti negatif 1/5 kalikan dengan baris ketiga ini semuanya, dikalikan dengan 0, di sini tetap 0, ini juga tetap 0. Nah, bagian sini yang berubah, jadi negatif 1/3, 1/5, maaf, dikalikan dengan 5. Jadi hasilnya sama dengan 1. Oke, udah bentuk lagi nih. Sip. Di sini udah kebentuk seperti ini. Nah, tinggal nih 2, 3 sama 4-nya. Ini udah enak nih bawahnya. Udah bisa jadi acuan. Nah, sekarang saatnya kita mengubah nih. Di sini kalau kita lihat yang enak kita ubah itu di baris kedua. Yang baris kedua, yang bagian 4-nya kita mau jadi 0. Nah, kita acuannya itu di baris yang ketiga. Jadi, baris yang mau kita ubah, baris kedua. Terus kita pakai bantuan baris ketiga. Nah, untuk pengalinya, kita kalian dengan negatif 4. Kenapa negatif 4? Karena tujuan kita kan menghilangin untuk mengubah 4 ini jadi 0. Dan kita bisa membuat operasi itu dengan mengalihkan semua baris ketiga dengan negatif 4. Oke, jadi baris ke satu dan 2, baris ke satu dan 3, tetap baris yang keduanya yang bakal berubah. Nah, negatif 4 dikalikan dengan 0. Mungkin aku talin aja. Ini negatif 4 kita kalikan dengan ini, dan juga ini. Nah, oke. Jadi negatif 4 dikalikan 0 ditambah dengan atasnya 0, 0 juga. Ini juga 0 ditambah 1, 1. Ini negatif 4 tambah 4, ini 0. Nah, oke. Di bagian sini bisa kita ditambah, ini juga tambah. Nah, oke. Apa aku berantakan ini? Oke, ini tambah. Berapa ini kita? Oke. Sip. Hasilnya seperti ini. Nah, kita udah setengah jalan nih. Terus tinggal 2 sama 3 yang mau kita jadiin 0. Jadi terserah ini mau 2 dulu atau mau 3 dulu. Atau sekaligus 2 juga nggak apa-apa. Jadi di sini, hmm,
Di sini aja deh. Nah, di sini aku mau ubah dulu nih yang dua ini jadi nol. Jadi kita pakai yang mau kita ubah baris ke satu, terus kita menggunakan acuan yang kedua, terus kita kalikan dengan negatif 2 supaya duanya itu hilang. Nah, oke. Kita buat di sini baris keduanya tetap, baris ketiganya juga tetap, terus baris satu berubah. Jadi negatif 2 dikalikan dengan nol ditambah dengan satu hasilnya adalah satu. Negatif 2 dikalikan dengan satu negatif 2 ditambah dengan 2. Nah, nol. Ini hasilnya 3. Nah, oke. Oke, lanjut lagi. Tinggal yang terakhir nih. Nah, kita tinggal ngubah yang ini. Kita mengubah baris ke satu dengan bantuan baris kedua. Terus kita kalikan dengan negatif. Eh, bantuan baris ketiga ya. Kenapa? Karena di sini yang ada satunya ini sejajar. Ini kita bisa kalikan dengan negatif 3. Nah, oke. Jadi di sini baris kedua dan ketiganya itu tetap yang bakalan berubah adalah baris pertama nol satu nol. Ini nol nol satu. Oke, yang ke satunya nih. Ini negatif 3 dikalikan nol tambah satu satu tetap. Ini dikalikan dengan nol tambah nol ini nol. Nah, negatif 3 dikalikan dengan satu hasilnya negatif 3 ditambah dengan 3 hasilnya adalah nol. Nah, udah nih. Jadi ini itu sama dengan matriks identitas ordo 3 kali 3 nih teman-teman. Jadi sudah temu. Jadi untuk rumusnya itu adalah di sini. Ya, matriks A kita di sini 1/5 1/5. Oke, di sini E E3. Nah, terus di sini ini 4, ini negatif 4, di sini 2 2 3. Nah, terus selanjutnya di sini operasinya itu seperti ini. Yang 2 satu 2 dikalikan dengan negatif 2. Oke, lanjut. Di sini ada negatif 3. Nah, negatif 3 di sini 3, ini 1, ini E13. Nah, hasilnya adalah matriks identitas ordo 3. Oke, jadi seperti ini ya jawabannya. Sip. Nah, oke. Aman kan nih teman-teman? Ini 2 3, ini negatif 4. Oke, sampai sini apakah masih aman? Kalau aman kita lanjut ke soal berikutnya. Aman, Kak. E312.
Ini 312. Oh iya, ternyata ada di sini. Oke, oke. Terima kasih udah ngingetin. Nah, di sini ternyata ada yang kelewat. Untung dikasih tahu ya, teman-teman. 31 - 2. Nah, jadi seperti ini. Oke, sip. Oke, makasih ya. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi kita kalau dibalik, kalau soalnya justru dibalik, udah ada kayak gininya, udah ada matriksnya, terus kita suruh nyari hasil akhirnya doang. Ya udah kita tinggal lakukan dari sebelah kanannya, teman. Lakukan dari kanan, terus nah hasil akhirnya itu adalah yang sebelah kiri ini. Oke, jadi matriks A kalau dilakukan serangkaian OBD seperti ini, dia akan menghasilkan matriks identitas dengan ordo 3 kali 3. Ya, oke. Oke, teman-teman, kita bakal lanjut lagi. Nah, di sini ada yang sedikit beda ini. Soal cerita di sini. Nah, oke, di sini apa nih maunya nih? Perusahaan A dan B memiliki kriteria penerimaan karyawan berdasarkan tes kepribadian dan tes kemampuan teknis yang berbeda. Jadi ada tes kepribadian dan juga tes kemampuan teknis. Oke, kita ini dulu. Di perusahaan A menetapkan proporsi tes kepribadian itu sebesar 40% dan tes kemampuan teknis 60%. Nah, kalau di perusahaan B, dia kebalikannya. Jadi dia tes kepribadian itu yang 60%, sedangkan tes kemampuan teknisnya yang 40%. Nah, di sini si Sinta ini dia melamar di kedua perusahaan tersebut dengan skor akhirnya itu sebesar 68 untuk di perusahaan A dan 72 untuk di perusahaan B. Nah, yang ditanyanya ini kita diminta nih berapa sih nilai tes kepribadian dan tes kemampuan teknis si Sinta? Kok dia bisa dapat hasil akhirnya itu segini? Nah, oke. Sekarang yang pertama-tama kita tandain dulu. Kita definisikan dulu. Oke, kita di sini tandain yang pendek aja deh. X ya, X ya. X sebagai tes kepribadian. Tes kepribadian. Dan Y itu sebagai tes kemampuan teknis. Oke, terus di sini di perusahaan A. Di sini kita bagaimana Allah? Di perusahaan A. Di perusahaan A di sini dia penilaiannya itu tes kepribadiannya 40%. Jadi 40% X dan ditambah dengan tes kemampuan teknisnya itu 60%. 60% ya. Nah, dia itu menghasilkan nilai akhirnya itu adalah 68. Oke, kita ini namain sebagai pasangan pertama. Oke, lanjut. Yang di perusahaan B sekarang. Dia kebalikannya. Jadi yang X-nya ini tes kepribadiannya itu dia 60%. X. Terus yang kemampuan tesnya itu cuma 40%.
Oke, oke. Di sini karena dia masih bentuk persen, mungkin baiknya kita konversikan dulu teman-teman. Oke, kita konversikan ya jadi desimal. 40% itu menjadi 40 per 100. Menjadi 0,4x sama 60% berarti 0,6x. Oke, maaf y, kok x lagi? Y 0,6y jadi sama dengan 68. 68-nya nggak ada masalah. Oke, lanjut. Yang kedua di sini berarti 0,6x plus 0,4y sama dengan 32. Oke, kita udah dapat nih nilainya yang lebih enak dilihat. Di sini itu buat eh, persamaan pertama, yang di sini adalah persamaan yang kedua. Oke, sip. Lanjut nih, langkah selanjutnya ya udah kita tinggal melakukan operasi aja kayak biasa. Jadi di sini ada pilihan teman-teman. Kalau misalnya mau mencoba menggunakan matrix kayak tadi nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau pakai cara yang udah familiar kayak eliminasi ataupun substitusi aman aja. Nah di sini itu aku mau pakai yang eliminasi aja deh. Jadi terserah teman-teman nanti. Kalau misalnya mau pakai yang matrix nggak apa-apa. Tapi mungkin agak lama ya kalau untuk nyelesain yang seperti ini. Jadi ada sendiri babnya Pak di bab 10. Oke, di sini kita kita pertama-tama mau menyamakan dulu mana dulu yang mau dihilangin nih, mau yang X atau mau yang Y. Coba deh kita hilangin dulu yang bagian X-nya. Caranya gimana? Caranya kita ngubah yang X-nya ini jadi nilai yang sama. Jadi di sini kita kalikan dengan kelipatan yang sama. Sini kalikan dengan 3. Sini kalikan dengan 2. Oke. Jadi di sini 0,8 X ditambah dengan 0, 0,6 kali, sorry, kok 0,8 dikalikan dengan juga 1,2. 1,2. Oke. Terus di sini ada 1,8. 1,8. Ya. Nah, sama dengan tambahin. Aduh, ini jelek banget. Oke, sini kayak gini. Oke, ditambah 8 kali 3. 8 dikali 3 dia 4, simpan 2, 3 kali 6 dia 18. Jadi 50, 204. Oke, lanjut. Di sini kita kali 2 yang bawah. Hmm, di 1,2 juga. 1,2 X ditambah dengan 0,8 Y. 0,8 Y. Lalu sama dengan 72 kali 2. 2 kali 2, 4. 2 kali 7, 14. Oke. Di sini kita kalian aja. Ini persamaan pertama. Ini persamaan kedua. Sip. Terus kita lakukan eliminasi. X-nya bakalan habis.
tinggal Y 1,8 dikurang 0,8, jadi tinggal satu, satu Y, atau kita tulis Y-nya aja. Jadi Y sama dengan 204 dikurang 144. Y sama dengan kurang per 0, 10 kurang per 0. Oke, Y-nya udah ketemu nih. Y-nya itu adalah 60. Oke, Y-nya 60. Sekarang kita tinggal mencari nilai X-nya. Kita cari nilai X-nya. Di sini kita pakai warna ungu aja. Nah, kita mau substitusiin ke persamaan yang mana aja boleh sih. Aku pakai yang kedua ya teman-teman. Jadi di sini 0,4 X ditambah dengan 0,6 Y, nah, sama dengan 8. Jadi di sini 0,4 X ditambah dengan 0,6. Nah, ini 60 kali 60 sama dengan 68. Oke, di sini 0,4 X 0,4 X ditambah dengan ini namanya habis jadi 36. Nah, ini tinggal operasi aljabar biasa aja teman-teman. Jadi di sini 0,4 X sama dengan 68 dikurangi dengan 36. Oke, jadi 0,4 X ini sama dengan ini 3, ini 2. Ups, jelek. Oke, ini 3, ini 2. Jadi di sini X sama dengan 324. 32 per 0,4. Nah, 4-nya kayak 9. Diganti 32 per 0,4. Nah, ini tuh kalau kita kali 10 bakalan sama aja kayak 320 per 4. Ya, 0 bagi 4, 0. 32 bagi 4, 80. Oke, ketemu hasilnya 80. Kalau kita tulis di samping sini aja. Kita pakai warna ini deh. Buat garis dulu. Oke, terus kita tulis teks di sini. Jadi, nilai tes kepribadian singkat adalah tes kepribadian adalah X berarti 80, dan nilai tes kemampuan teknisnya adalah 60. Nah, oke. Jadi kita ketemu ya teman-teman. Ini adalah kesimpulannya. Jadi jawabannya seperti ini. Selesai. Nah, kalau yang ini mah pakai substitusi juga aman aja. Jadi senyamannya aja. Oke, pada aman kan teman-teman? Soalnya di sini udah kosong. Supaya nggak kosong-kosong amat, tulis aja nih. Sini, terima kasih. Oke, sip. Oke. Jadi ada yang mau ditanyain dulu teman-teman? Atau kita udahan aja? Oke, iya jangan lupa ya presensinya.
Presensi Tiara, presensinya boleh mungkin di share aja. Presensi. Ntar ya teman-teman, presensi dulu. Oke, mungkin aku tutup dulu karena nggak ada yang mau ditanyain. Mungkin udah aman semua. Ini emang materinya basic, tapi kudu didalamin lagi untuk yang selanjutnya. Oke, mungkin aku stop share ini, stop record dulu teman-teman.